Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 2130106039 dari TBIOB. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Pteridophyta. Pteridophyta berasal dari kata proton yang berarti sayap, bulu, dan piton yang berarti tumbuhan. Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang berbentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuk tumbuhan itu terdapat bulu-bulu. Ciri-ciri dari Pteridophyta. Yang pertama yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang sudah berpembuluh. Yang kedua, memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang ketiga, habitat di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit. Yang keempat, tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Yang kelima, spora terdapat dalam kotak spora atau sporanium. Yang keenam, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang ketujuh, daun yang masih muda menggulung. Yang delapan, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat dalam tanah. Sembilan, tidak berbunga. Bentuk Pteridophyta. Tumbuhan paku dapat berbentuk pohon, semak, epifit, tumbuh merambat, mengapung di air, hidrofit, atau berupa terna dengan rimpang yang menjalar di tanah atau humas. Struktur morfologi anatomi. Yang pertama yaitu akar. Memiliki jenis akar serabut. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut xilem dan floem, fungsi akar pada tanaman. Paku adalah sebagai alat penopang agar dapat tumbuh tegak. Selanjutnya batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Tinggi batang tanaman paku sangat bervariasi, mulai yang paling pendek, tinggi 2 cm, dan paling tinggi dapat mencapai 5 meter. Jenis yang hidup di air umumnya lebih pendek, sedang jenis yang hidup di darat cenderung berukuran besar dan tinggi. Salah satu jenis tumbuhan paku yang hidup di darat dan maupun mencapai ketinggian 5 meter adalah Sphaeropteris atau paku tiang. Adapun bentuk fisik tumbuhan paku juga bervariasi, mulai dari berbentuk lembaran, mirip pohon dan perdu, hingga menyerupai bentuk tanduk rusa. Selanjutnya yaitu daun. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Daun makrofil mempunyai ukuran besar dan memiliki tangkai, sistem pertulangan daun, bunga karang, jaringan tiang, dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Sedangkan daun mikrofil berukuran lebih kecil dan belum mempunyai tangkai dan pertulangan, serta berbentuk seperti sisik atau rambut. Jenis daun tumbuhan paku juga dapat dibagi menjadi dua berdasarkan spora yang dihasilkan. Jenis pertama adalah tumbuhan paku yang bisa menghasilkan spora atau disebut sporofil. Kemudian, jenis kedua adalah daun yang tidak menghasilkan spora atau disebut tropofil. Reproduksi Pteridophyta. Yang pertama, generasi seksual atau generatif. Proses reproduksi secara seksual juga disebut sebagai reproduksi generatif. Reproduksi ini terjadi melalui pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina oleh gametogonium atau alat kelamin yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Gametogonium tersebut terdiri atas gametogonium jantan dan gametogonium betina. Gametogonium jantan juga disebut antheridium, yang akan menghasilkan spermatozoid. Sedangkan gametogonium betina menghasilkan sel telur atau ovum. Generasi seksual yang dialami oleh tumbuhan paku ini sama seperti yang terjadi pada lumut, yang dikenal dengan pergiliran keturunan atau metagenesis.
Yang kedua, generasi aseksual atau vegetatif. Paku-pakuan juga mengalami fase reproduksi yang disebut generasi aseksual atau vegetatif. Pada proses perkembangbiakan ini, stolon akan menghasilkan tunas atau gema. Gema merupakan anak dari tulang daun atau bisa juga dari kaku daun tumbuhan paku yang mengandung spora. Klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama, paku sejati. Pteridophyta atau tumbuhan paku sejati juga biasa disebut sebagai tumbuhan pakis, di mana disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung yang disebut circinate. Biasanya, kalau daun masih muda, itu bakal menggulung. Contohnya, Adiantum seneantum atau suplir dan Asplenium nidus, paku sarang kuda. Paku purba. Bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Tumbuhan paku purba juga sering disebut sebagai paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Mereka tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi tetap memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Contohnya, Psilotum nodum dan Rhinia major. Paku ekor kuda. Klasifikasi tumbuhan paku jenis ini disebut sebagai paku ekor kuda karena bentuknya yang menyerupai ekor memanjang. Paku ini bisa berusia tahunan, batangnya berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Contohnya Equisetum arvense. Yang selanjutnya yaitu paku kawat. Paku kawat atau Lycopsida merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan dua macam spora, mikrospora dan makrospora. Ciri-ciri klasifikasi tumbuhan paku yang satu ini sesuai dengan namanya, yaitu berdaun kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Contohnya Lycopodium clavatum. Peranan tumbuhan paku. Yang pertama, peranan positif. 1. Sebagai tanaman hias seperti Adiantum, Platycerum, Asplenium. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan seperti Equisetum. Yang ketiga, bahan sayuran seperti Marcilla. Yang keempat, untuk kesuburan tanah seperti Azolla pinnata. Yang kelima, sebagai material bangunan seperti Alsopila gaucha. Yang keenam, melindungi tanaman lain. Yang ketujuh, sebagai bahan pembersih dan penggosok seperti paku kuda karena ada kandungan silikon dioksida. Peran negatif. Yang pertama, gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua, munculnya pencemaran berupa biologis berupa penyebaran organisme transgenetik yang tidak terkendali. Yang ketiga, tanaman transgenetik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Yang terakhir, tumbuhan paku seperti Salvinia merupakan gulma tanaman padi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.